Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya, dan kita bersalawat serta menyampaikan taslim kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, al-ikhwah, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka bertafakuh di dalam agamanya, mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga dapat menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al-Insyiqaq yang walhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-12, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini sebagai akibat dari perbuatan mereka ketika di dunia, menjadi orang-orang yang lalai, sehingga dia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya dari balik punggungnya. Maka orang ini menyeru dengan seruan kecelakaan. Itulah yang difirmankan oleh Allah di ayat yang sebelumnya 10-11, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Kemudian akibat dari perbuatan tersebut, wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan sudah kita jelaskan terkait dengan neraka sa'ir. Maka di ayat setelahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kesudahan orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam api yang dinyalakan, itulah neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya karena dia telah kafir. Karena dia telah kafir. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-13 dan seterusnya, di situ dijelaskan tentang sebab kenapa
Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka sa'ir. Apa kira-kira sebabnya? Maka dijelaskan dalam ayat berikutnya ini ada dua sebab kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka bukan tanpa sebab. Artinya tidak ujuk-ujuk seseorang itu langsung masuk neraka tanpa ada sebab yang melatar belakangi. Iya. Maka inilah hal yang penting yang harus kita ketahui. Kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka sa'ir? Nah, penting kita ketahui supaya kita bisa mengambil ibrah darinya dan kita bisa mendapatkan pelajaran. Iya, pelajaran untuk kita. Makanya Allah banyak menceritakan kebinasaan umat-umat terdahulu, kecelakaan, kehancuran umat-umat terdahulu, itu agar kita bisa mengambil pelajaran, agar jangan sampai menimpa kita apa yang telah menimpa mereka karena dosa dan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Nah, dan kita wajib berwaspada dari segala sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka sehingga menjadi orang yang merugi selama-lamanya. Sehingga menjadi orang yang merugi selama-lamanya. Nah, maka akan kita bahas sebab yang pertama terlebih dahulu di kesempatan ini, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-13 surat Al-Insyiqaq, yaitu firman-Nya, innahu kana fi ahlihi masrura. Ini sebab pertama kenapa mereka masuk neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, karena sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia, ya, mereka ini, dia ini adalah orang-orang yang bergembira bersama keluarganya. Iya, kegembiraan yang berakhir dengan penyesalan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kegembiraan mereka ini, kegembiraan yang berakhir dengan kesedihan, penyesalan selama-lamanya dan terus menerus. Iya. Ikhwani fi din, a'azani Allahu wa iyyakum. Apa maksud dari ayat ini? Apakah artinya kita tidak boleh bergembira bersama keluarga kita? Iya. Artinya apakah kita harus sedih terus bersama keluarga kita? Ya, kalau kita lihat zahirnya begitu. Nah, akan tetapi ayat-ayat Al-Quran itu tidaklah terkadang bisa dipahami secara zahirnya. Nah, disinilah seseorang itu pentingnya mengkaji tafsir Al-Quran, ya, supaya dia tidak salah paham. Kalau dia baca mungkin sekilas ayat ini, ya, zahirnya ayat ini, sebab dia masuk ke dalam neraka sa'ir karena dulu di dunia dia bergembira bersama keluarganya. Seakan-akan ayat ini melarang kita gembira bersama keluarga, berarti harus sedih terus. Ya. Nah, tapi dijelaskan oleh para ulama tafsir, pemahamannya tidak begitu. Nah, di sini pentingnya seseorang itu mengkaji Al-Quran bukan sekedar bacaannya saja, tetapi dia harus melihat tafsirnya bagaimana. Ya. Dia kaji tafsir para ulama. Dia lihat bagaimana penjabaran para ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini.
Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau kita lihat tafsir dari para ulama, di mana ulama menjelaskan ya bahwa kegembiraan di sini memang kegembiraan yang dilarang di dalam agama. Dan kalau kita lihat dan kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, ya, itu dua kegembiraan yang berbeda. Dua kegembiraan yang berbeda. Kalau di ayat sebelumnya sudah kita bahas, yaitu seseorang yang menerima catatan amalnya dari sebelah tangan dengan tangan kanannya. Maka apa yang terjadi? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di ayat sebelumnya, dia akan berpulang menuju keluarganya, ya, berpulang ke surga, mendatangi keluarganya dalam keadaan gembira. Nah, gembira juga itu. Nah, kalau ayat ini juga disebutkan dia gembira. Ya. Dua kegembiraan yang berbeda. Kalau kegembiraan yang pertama, ini kegembiraan yang akan terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk mereka. Gembira di dunia dan gembira di akhirat. Dan kegembiraan di akhirat, di surga, itulah kegembiraan yang hakiki. Iya. Kalau kegembiraan di dunia saja tapi sengsara di akhirat, itu bukanlah kegembiraan yang sejati. Orang bisa bergembira mungkin ketika di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Iya, belum tentu. Tapi kalau orang sudah gembira di akhirat, tidak ada artinya kesedihan yang pernah dia alami ketika di dunia. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan itu, seseorang yang hidupnya paling sengsara ketika di dunia, tapi tatkala dia dicelupkan ke dalam surga, maka dia merasa tidak pernah merasakan kesedihan sedikit pun juga. Padahal dia orang yang paling sengsara ketika di dunia. Tapi begitu dicelupkan masuk surga, maka lupa kesengsaraannya ketika di dunia. Sebaliknya, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ketika dicelupkan ke dalam neraka, maka lupa kegembiraan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Karena sudah merasakan kesengsaraan sejati. Itulah kesengsaraan dengan masuk ke dalam neraka. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, kegembiraan yang ada di dalam ayat ini, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-13, berbeda dengan kegembiraan yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Iya. Kalau kegembiraan yang kedua ini, kegembiraan yang salah, kegembiraan yang keliru, kegembiraan yang berakhir dengan penyesalan, kegembiraan yang nanti akan membawa kebinasaan. Iya, maka ini kegembiraan yang semu, kegembiraan yang tidak akan bertahan lama, kegembiraan yang tidak akan bertahan lama. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi dijelaskan oleh para ulama, kegembiraan itu ada yang sifatnya terlarang. Ya, ada sifatnya yang terlarang. Nah, apa kegembiraan yang terlarang? Kegembiraan yang terlarang itulah kegembiraan karena menuruti hawa nafsu. Ya, terkadang orang kalau menuruti hawa nafsunya, dia bergembira saat itu, tetapi pada akhirnya dia akan menyesal. Terkadang dia menyesal di dunia, terkadang dia menyesal sebelum mati, atau yang lebih parah, menyesal di akhirat. Dan itu penyesalan yang tidak berguna lagi. Kalau menyesalnya baru di akhirat. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini kegembiraan yang salah karena memperturutkan hawa nafsu. Gembira memang hatinya, di awal-awal dia memperturutkan hawa nafsu itu. Tapi kesudahannya
berakhir dengan kesedihan, kesengsaraan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kegembiraan tanpa memperdulikan aturan-aturan agama. Iya. Tanpa memperdulikan aturan-aturan agama. Nah, kata sebagian mereka, ya hidup kan cuman sekali katanya. Hidup cuman sekali, ya mending happy-happy. Mending happy-happy. Persetan dengan halal haram, ya. Yang penting kita happy katanya. Yang penting kita ya gembira dulu. Nah, apapun yang kita makan, yang kita minum, kita gembira. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Karena mereka merasa bebas, ya, maka kelihatannya saja memang kayak orang gembira. Nah, tidak peduli dia dengan apa? Aturan agama, tidak peduli lagi dengan ibadah. Ya. Yang katanya ibadah, aturan ini, aturan agama, itu hanya memberatkan dan mengekang diri. Tidak ada kebebasan. Nah, tidak peduli lagi dengan kesucian dirinya. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Tidak peduli dengan aturan agama saat dia berbisnis. Tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Ya. Tidak peduli dengan tetangganya saat dia menyetel musik, misalnya, keras-keras mengganggu orang lain. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Bergembira dia dengan hal tersebut. Nah, tetapi sekali lagi, ya, ini kegembiraan yang menjerumuskan dia wal iyadu billah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mereka bergembira, merasa senang, tertawa, bahkan terkadang mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang percaya misalnya dengan hari kiamat. Ya. Mereka olok-olok terkadang sambil tertawa, sambil dengan nada-nada menghina. Terkadang mereka menjuluki orang-orang yang beriman terhadap akhirat sebagai orang yang berpemahaman, penganut, ya, ideologi yang tertutup katanya. Ada lagi yang mengatakan ini peramal masa depan. Kok bisa tahu apa kehidupan setelah kematian? Kok bisa tahu dia tentang surga neraka? Dari mana? Ya. Apa orang itu sudah pernah ke surga? Apa orang itu sudah pernah ke neraka? Apa orang itu sudah pernah melihat surga dan neraka? Sudah pernah melihat azab kubur? Sudah pernah melihat nikmat kubur? Kok bisa dia menceritakan tentang azab kubur, nikmat kubur, nikmat surga, azab neraka? Bagaimana caranya? Nah, sementara dia sendiri tidak pernah melihat. Ya, seakan-akan sesuatu itu nanti baru diyakini, baru dipercayai kalau dia lihat. Ya, kalau seperti itu nanti kita akan balik tanya kepada dia. Orang-orang yang seperti ini, yang nanti baru percaya kalau melihat. Tanyakan sama dia, apakah Anda punya akal? Nah, mungkin dia akan bilang, ya saya punya akal, ya kan? Nah, terus tanyakan lagi, apakah Anda pernah melihat akal Anda? Ya. Nah, dia kebingungan menjawab itu, ya kan? Kalau dia bilang Anda pernah melihat, ya berarti ya sama saja jawabannya, ya kan? Nah, berarti Anda tidak punya akal. Terus kalau dia bilang, oh bisa dilihat. Nanti kalau di ronsen kelihatan itu otak-otak kita itu. Nah, itu bukan akal. Ya. Akal itu bukan gambaran otak kita, bukan. Ya, karena kalau akal itu disifatkan dengan otak, ya hewan juga punya otak, ya kan? Tapi tidak punya akal. Nah, orang yang gila misalnya,
ya, juga punya otak kalau dilihat, tapi tidak punya akal. Nah, jadi ikhwani fiddin a'azani Allah, ya, salah dan keliru ketika mereka meyakini bahwa sesuatu itu nanti bisa kita benarkan kalau kita lihat dengan mata kepala. Begitu banyak, ya, sesuatu yang kita yakini dan kita belum melihatnya, ya kan? Kita belum melihatnya tapi kita yakin ada, ya, listrik itu kadang kita tidak melihat tapi kita yakin itu ada. Itu contoh-contoh sederhana, belum lagi hal-hal yang lain. Nah, ya, ada orang-orang yang seperti ini, ya, sehingga kadang anti dengan pembahasan-pembahasan tentang keimanan, meragukan hal tersebut, ya. Ya, padahal tidaklah kita sebutkan berkaitan dengan surga, neraka, kecuali apa? Dalilnya ada, ayat-ayat Quran, haditsnya Nabi. Dan tidak mungkin ayat Quran itu bohong, tidak mungkin haditsnya Rasul itu mengada-ngada. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, orang-orang ini terkadang mentertawakan orang-orang beriman, bergembira juga. Nah, inilah kegembiraan yang dilarang, masuk di dalam ayat ini. Ya, masuk di dalam ayat ini, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia gembira dengan mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, maka inilah yang menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Orang kafir karena mereka dahulu bergembira dengan keluarganya. Lah terus bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Ya, orang-orang yang beriman, apakah mereka juga tidak boleh bergembira? Jawabnya tentu saja tidak. Mereka boleh bergembira, tetapi kegembiraan mereka kegembiraan yang berada di atas aturan-aturan agama. Kegembiraan mereka, ya, kegembiraan ketika berada di atas syariat agama Allah. Gembira. Bagaimana bisa merasakan kegembiraan? Bagaimana caranya orang beriman itu merasa gembira? Padahal kalau mau dilihat, aturan Islam itu aturan yang paling ketat. Aturan yang paling ketat. Coba, kalau misalnya kita lagi ngantuk-ngantuknya, kemudian harus bangun subuh untuk mengerjakan sholat subuh. Dalam keadaan kita ngantuk, capek, tapi kita harus bangun. Pertanyaannya, gembira enggak kita dengan itu? Hah? Kira-kira gembira enggak? Harus bangun subuh-subuh dalam keadaan masih mengantuk, capek, tadi malam habis lembur misalnya, ya, bekerja, kemudian harus bangun subuh-subuh. Gembira enggak kira-kira? Hah? Gembira atau enggak gembira? Ikhwani fiddin a'azani Allah. Kita kerja banting tulang, ras keringat, ya, capek-capek, kemudian sebagian harta kita terkadang harus disedekahkan, terkadang harus dikeluarkan zakatnya. Gembira enggak? Capek-capek kerja, dipotong lagi dengan zakat, ya, padahal hasil kerja keras kita harus dikeluarkan lagi sedekahnya. Nah, gembira enggak dengan itu? Ikhwani fiddin a'azani Allah. Aturan Islam, ya, itu kalau kita lihat secara kasat mata, bagaimana caranya orang beriman bisa bergembira? Di bulan Ramadan mereka harus puasa 1 bulan penuh, ya, 1 bulan penuh. Nah, mereka menahan lapar dan haus. Bagaimana caranya bergembira di situ? Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, orang beriman, kata para ulama, mereka itu bukan hanya mencari kegembiraan yang bersifat casing atau cuma bahagian luarnya saja, tetapi kegembiraan yang ingin diraih oleh orang-orang beriman itu kegembiraan batin, dan itulah hakikat kegembiraan yang sesungguhnya. Ya, bukan seperti orang kafir yang tidak beriman, yang hanya
mengejar kegembiraan luar saja, cuman dari ya pakaian saja, casingnya saja, tapi batinnya ini ikhwani fillah. Padahal kegembiraan yang sesungguhnya itu kalau apa? Hati gembira. Kalau cuma bagian luar saja, bukan kegembiraan. Nah, orang beriman itu mengejar kegembiraan itu. Ya, sehingga walaupun nampaknya secara luar, di luar, sholat subuh-subuh ngantuk, kerja keras, harus sholat subuh bangun-bangun. Nah, lebih enak kalau mau dipikir, ya dia tuntaskan tidurnya sampai dia bangun kesiangan. Lebih gembira rasanya. Ya. Lebih gembira rasanya kita kerja, ya. Kemudian tidak perlu sedekah, tidak perlu zakat untuk kita sendiri sama keluarga. Kita foya-foya saja. Tiba bulan Ramadan tidak perlu puasa. Ngapain puasa? Ya. Ikhwani fillah a'azani Allah, karena orang-orang kufar hanya memperhatikan kegembiraan luar. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman mencari kegembiraan batin. Dan kegembiraan batin, ya, untuk bisa menggapainya cuma satu: ikut aturan agama. Itu baru bisa mendapatkan kegembiraan secara batin. Satu saja dalam syariat ini, berzikir kepada Allah sudah menggembirakan. Allah sendiri yang menjamin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi lebih tenang. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, bukan dengan yang lain. Ya. Siapa yang mencari hal yang lain di luar sana selain dari zikir kepada Allah, ini orang-orang yang tersesat. Ya. Karena Allah sudah jamin, dengan kau berzikir kau akan menjadi tenang, bukan dengan perkara-perkara yang lain. Ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Nah, tapi kalau orang tidak ikut aturan agama, kau perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatan, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari berzikir kepadaku, berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu tidak ada kegembiraan. Orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dari peringatan-peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Makanya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, sekaya apapun, semakmur apapun, ya, punya segala fasilitas yang mendukung kehidupannya, tidak akan pernah merasakan ketenangan, kegembiraan sejati. Tapi yang ada kegelisahan, keresahan. Itu Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b. Kami akan lemparkan ke dalam hati-hati orang kafir, hati orang-orang musyrikin, rasa takut karena mereka berbuat syirik kepada Allah, apa yang Allah tidak turunkan keterangan jelas padanya. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, sehingga tidak pernah merasakan apa? Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di dalam hati. Ya, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Orang kalau melihat kegembiraan itu hanya sekedar faktor luar, ya, maka mungkin dia berpikir orang yang gembira itu orang yang sering tertawa. Ya. Pertanyaannya, apakah orang yang sering ketawa itu adalah orang yang paling bahagia? Paling bahagia enggak? Kalau orang yang paling bahagia itu orang yang paling sering ketawa, maka mungkin ODGJ paling bahagia. Karena terkadang sering ketawa, ya. Nah, tapi apakah itu kebahagiaan? Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Itu gambaran terkadang ketika sebagian orang hanya melihat kegembiraan itu secara penampilan luar. Ya. Nah, maka jangan sampai ada yang mengira, ya, orang yang paling bahagia di dunia ini ya mungkin artis-artis, ya, orang konglomerat, ya. Itu yang paling bahagia. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, tidak seperti itu.
Justru yang kita dengarkan terkadang, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, memang dia bisa menampilkan, ya, di luarnya bahagia, paling mewah hidupnya, paling gembira, tapi kalau dilihat kenyataan hidupnya paling pahit. Ya, ya, saya teringat ada dulu kisah seorang yang terkenal, yang digelari King of Pop. Apa itu? Ya, ya itu ya. Nah, dia orang ini kan ya terkenal sekali. Nah, punya kemewahan. Orang semua kenal sampai pada hari ini ya, tahu orang itu. Siapa raja pop dunia? Tahu orang. Tapi kalau kita lihat bagaimana ya kesudahan dia, bagaimana matinya dia, ya, itu karena overdosis obat bius. Ya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Jadi ya ternyata orang ini ya punya penyakit nggak bisa tidur, akhirnya dikasih obat, ya, obat tidur. Lama-lama ya nggak tahan lagi, dikasih dosisnya lebih tinggi, dikasih dosis yang paling tinggi, sampai pada akhirnya nggak mempan, dikasih obat bius dengan dosis yang ringan dulu. Lama dia pakai nggak mempan, ditambah lagi dosisnya, sampai pada akhirnya ya dia bius dengan suntikan dengan dosis yang paling berat, dan dia meninggal karena itu. Nah, coba ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, untuk bisa merasakan nikmat tidur saja pada sebagian orang, ya, coba kalau kita bisa enggak tidur? Bisa tidur? Oh, bisa. Di kajian pun kadang tertidur kita. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya. Itu gambaran terkadang bahwasanya ada sebagian orang ketika mereka ya menyangka kegembiraan itu hanya sekedar penampilan luar, ini kesalahan besar. Nah, kegembiraan sejati adalah kegembiraan ketika seseorang itu gembira hatinya, gembira batinnya, dan itu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan mengikut aturan agama. Makanya yang paling bahagia di dunia ini orang-orang beriman, paling bahagia, meskipun kadang kehidupannya mungkin sulit, ekonominya sempit, ya, terkadang sulit ini itu, tapi dia paling bahagia karena dia merasakan kegembiraan batinnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah, itulah kegembiraan yang tidak bisa dibeli dengan harga harga yang paling mahal, tidak bisa dibeli kegembiraan itu. Kegembiraan batin itu yang paling mahal. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ada sebuah kisah disebutkan oleh para ulama kita, ya, dari salah seorang imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama di abad ke-8 Hijriah, ulama madhab Syafi'i rahimahullah. Nah, beliau ini di masanya, saking alimnya beliau, ya, beliau diangkat menjadi hakim agung, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu. Ya, tentunya seorang yang diangkat menjadi hakim agung itu mendapat fasilitas dari negara, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, ya. Terkadang dia punya pengawal ketika dia keluar. Nah, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, suatu hari pada saat beliau keluar bersama dengan pengawalnya, ya, ketika itu beliau berpakaian bagus, kendaraannya bagus. Beliau seorang ulama, seorang alim besar. Nah, tiba-tiba beliau melewati pasar, ya, ada seorang Yahudi. Ada seorang Yahudi. Orang ini, si Yahudi ini adalah ternyata penjual minyak, ya, minyak yang dia bawa, ya, kemudian dia jual gitu, eceran begitu ya, dia bawa kemana-mana, ya.
Dia jual minyak. Terlihat si Yahudi ini ya bajunya lusuh, ya, penampilannya seperti orang miskin. Dia orang Yahudi. Dia cegat itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, pada saat di jalan. Si Yahudi ini ingin tanya kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Jadi pada saat itu dia langsung cegat, ya. Kemudian dia minta supaya bisa berbicara dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Diizinkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada apa? Ya. Maka si Yahudi ini berkata, bukankah Nabi kalian pernah bersabda, dia sebutkan hadisnya. Hadisnya berbunyi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surganya orang kafir. Itu kan sabda Nabi, kata si Yahudi. Betul, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Nah, maka kata si Yahudi ini, dan terus bagaimana antara kamu dengan saya? Ya. Artinya kamu kan muslim, tapi pakaianmu mewah, kendaraanmu mewah, kamu dikawal, ya, hidupmu mewah betul. Sementara saya yang kalian anggap kafir, Yahudi, ya, lihat penampilan aku miskin, ya, bajuku lusuh, ya. Terus mana kebenaran dari sabda Nabi ini bahwa dunia penjara bagi orang beriman, surganya orang kafir? Lah kita ini sekarang terbalik, kata dia. Kata si Yahudi, lihat ya, dia ingin mendebat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala? Ya, kata beliau bahwa kenikmatan yang aku rasakan sekarang ini, kalau mau dibandingkan dengan surga yang nanti Allah berikan, ya, kalau mau dibandingkan dengan surga, maka kenikmatanku ini bagaikan penjara, karena tidak bisa dibandingkan dengan surga nanti. Jadi kalau lihat sekarang ini aku dalam kemewahan seperti ini, tapi kalau mau dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan, kenikmatan yang aku rasakan itu seperti penjara. Sedangkan kamu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kesengsaraan yang kamu rasakan sekarang, kalau mau dibandingkan dengan neraka yang nanti dijanjikan bagi orang-orang kafir, kesengsaraan yang kau rasakan itu bagaikan surga bagimu. Karena kalau di neraka lebih mengerikan lagi. Akhirnya si Yahudi ini bersyahadat langsung di hadapan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ini ikhwani fidin a'azani Allah wa iyyakum. Ini pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya terkadang seseorang itu ketika melihat hanya penampilan luar itu keliru dia di situ. Nah, maka ya jangan sampai kita tertipu dan keliru di dalam mengartikan kegembiraan, ya, gembira semata tetapi lupa dengan negeri akhirat, lupa di mana dia akan berpulang nanti. Nah, ini dari perkara yang diingatkan di dalam agama. Jadi bukan dilarang untuk bergembira, tetapi harus diingatkan kegembiraan yang mana dulu, ya, kegembiraan yang mana dulu. Kegembiraan yang dilarang jelas kalau terbawa hawa nafsu tanpa peduli aturan-aturan agama, gembira karena mengolok orang-orang yang beriman, gembira hanya memperdulikan penampilan luar, itu yang keliru. Demikian pula gembira atas penderitaan orang lain. Ada orang, na'udzubillah, dia senang kalau melihat orang lain menderita, ya, sedih dia kalau melihat ada orang yang berada di atas kenikmatan. Ini hasad yang seperti ini, ya, hasad seperti ini. Gembira kalau melihat orang sedih, gembira kalau melihat orang menderita, suka dia. Gembira kalau dia lihat saudaranya bertengkar, saudaranya ribut, gembira dia, suka dia. Wah, ada keributan apa lagi? Saya suka lihat deh. Nah, ini gembira juga, tapi salah gembira seperti ini. Masa gembira melihat saudaranya bertengkar? Harusnya apa? Gembira ketika melihat saudaranya akur, berdamai, ya kan? Ini kegembiraan yang salah. Nah, demikian pula kegembiraan yang dilandasi dengan kesombongan. Ya, gembira dia dengan kedudukannya sendiri. Gembira dia dengan, ya, karena dia berada di atas angin, merendahkan orang lain, ya, dengan penuh kegembiraan. Ini salah. Apalagi na'udzubillah gembira di atas maksiat,
Ya. Ada enggak orang gembira ketika di diskotik sambil joget-joget, sambil minum minuman keras? Oh, banyak, ya kan? Tapi apa? Dohirnya saja gembira, ya kan? Oh, senang dia sambil tertawa-tawa, ya, berjoget-joget, gembira di atas maksiat. Nah, mabuk-mabukan, gembira. Makan harta riba, gembira dia. Ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, makanya diingatkan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, wa farahuka bidzambi idza dhafarat bihi a'zamu minadz dzambi wa huznika 'ala dzambi idza fataka a'zam minadz dzambi. Kata beliau, gembira karena berhasil berbuat dosa itu lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Hati-hati, gembira karena berhasil berbuat dosa, ya, itu lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Nah, rasa sedih karena gagal berbuat dosa adalah dosa yang lebih besar dibandingkan perbuatan dosa itu sendiri. Ada orang sedih karena tidak bisa melakukan dosa. Nah, gembira habis melakukan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini kegembiraan yang salah, ikhwani fiddin. A'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ya. Adapun kegembiraan yang memang dipuji dalam syariat, ya, itulah kegembiraan yang memang diatur di atas tuntunan agama. Ya, dia gembira ketika dia bisa beribadah kepada Allah, gembira dia ketika, ya, mampu menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, gembira ketika dia bisa membantu orang lain. Itu memang ada kegembiraan sendiri. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang dia suka membantu orang. Nah, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak menerima balasan dari orang yang dia beri, tapi kegembiraan yang dia rasakan itu luar biasa di dalam hatinya karena sebab membantu orang lain. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah, bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah. Itu dianjurkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan sebab karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan sebab itu hendaknya mereka bergembira, yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Nah, gembira pada saat, ya, selesai menjalankan ibadah dengan penuh kegembiraan. Seperti apa? Gembira pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Memang dianjurkan. Lishaimi farhatan, kata Nabi. Bagi orang yang puasa itu dua kegembiraan, farhatun inda fitrih, farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira saat dia hari raya Idul Fitri atau pada saat berbuka, dan gembira pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kegembiraan yang memang dituntunkan di dalam syariat kita. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, ya, seseorang jangan sampai, ya, kegembiraannya keliru, terlena dalam kegembiraan, dalam kesenangan, sehingga dia lupa akan tempat kemana dia berpulang, ke akhirat, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan agamanya. Tentu ini dari perkara yang tercela di dalam agama kita. Maka ini sebab yang pertama, ikhwani fiddin, dari sebab dia masuk ke dalam apa? Neraka sa'ir. Ya, innahu kana fi ahlihi masrura. Sebab yang pertama, karena dia dahulu di dunia bersama keluarganya gembira, ya, dengan kekafirannya, dengan kemaksiatannya. Nauzubillah. Nah, sebab yang kedua, itulah di ayat yang berikutnya, dan ini akan kita jelaskan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.